Seharusnya nggak boleh kayak gitu kan? Pemilihan ketua OSIS ya nggak boleh lah. Yang namanya pemilihan ketua OSIS udah gitu yang ngomong guru PNS negeri lagi. Makanya tadi gue sampaikan bahwa PNS negeri gajinya bukan cuma dari uang pajaknya orang Islam. Tadi kan kalau disampaikan gitu, menurut gue ya kita uang pajaknya seluruh rakyat Jakarta. Karena jangan sampai nanti ada hal-hal yang seperti tahun lalu disampaikan gue menerima uang sebulan 700 juta. Gaji dan tunjangan anggota dewan berapa 700 juta sebulan. Aslinya berapa? Ayo Mak, spill dikit Mak. Aslinya berapa Mak? Selamat datang kembali di channel podcast Niat Bicara. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, anggota Dewan dari Provinsi DKI Jakarta, Ima Madia. Halo Ima. Halo Ko. Mak, thank you udah datang pertama. Banyak hal yang mau gue tanya sama lu, termasuk tentang DKI lah. Lu kan DPRD DKI Jakarta sekarang kan. Mak, kenapa sih lu masuk politik, Mak? Nggak mau ngapain lu di politik? Di politik. Jadi kalau orang banyak nanya, lu mau ngapain sih masuk politik? Pertama, yang pasti kita masuk politik kita membantu orang. Jadi mungkin ini gue banyak belajar juga ya dari Pak Ahok ketika waktu dari 2010 sudah ikut beliau. Ternyata ketika kita sudah di politik, kita sudah menjabat suatu jabatan, kita bisa bantu orang itu lebih mudah. Jadi kayak misalkan contoh, sekarang gue ada di DPRD. Terus ada beberapa masyarakat yang minta bantuan, mungkin mereka tadinya kesulitan mau hubungin ke siapa, kita bisa bantu gitu menjembatani. Karena kan prinsipnya anggota dewan itu kan menyampaikan aspirasi dari warga. Aspirasi masyarakat ya? Aspirasi masyarakat. Jadi ketika kita sudah bantu orang, walaupun itu bukan dari kita, itu rasanya sudah senang banget gitu. Itu sesuatu yang gak ternilai sih. Berapa lama sih ikut Pak Ahok kemarin? Dari 2010 ya. Dari 2010 ya. Dan akhirnya lo memutuskan maju menjadi anggota legislatif tahun berapa tuh? Tahun 2017. 7 tahun berarti lo bersama Pak Ahok dulu ya. Jadi masuk ke partai 2017 karena gue ngerasa waktu itu gue kan menjadi salah satu kecil menjadi saksi sejarah beliau lah, ketika gimana beliau pertama diagungkan jadi gubernur, terus sampai dengan beliau ke Makobrimob, dan gue ngerasa ada hal-hal yang menurut gue seharusnya Pak Ahok nggak digituin gitu. Jadi membuat gue jadi marah dan ingin sesuatunya bahwa Jakarta kita nggak boleh tinggalin nih, atau Indonesia. Cuma kalau gue Indonesia kan terlalu besar ya, gimana caranya ya gue ngelihat di sini ya harus masuk dalam politik gitu. Sewaktu lu bantu Pak Ahok di awal 2010 sampai itu nggak ada kepikiran buat maju awalnya? Maksudnya untuk terjun ke politik secara langsung ya? Nggak pernah. Setelah lu lihat itu baru lu ngerasa ada yang salah gitu? Iya, jadi setelah gue ngerasa memang gue tertarik sama politik. Karena dari kecil gue paling sering tuh pelajaran PPKN. PPKN itu gue ngerasa bahwa gue harus berbuat sesuatu nih untuk warga. Tadinya gue cuma untuk berbuat untuk warga sekitar. Gue kan lahir ibu bapak Betawi asli. Betawi ya? Betawi. Terus rumah gue kan di Mampang, di mana notabene gue dari kecil di sana. Gue pengen melakukan sesuatu untuk warga di situ gitu. Jadi sebenarnya ini menjadi satu, gue pengen teman-teman, karena banyak juga teman-teman yang ada, teman-teman gue dulu masih kecil, mereka pun pendidikannya tidak tinggi gitu, yang gue sayangkan. Tapi gue ngerasa gue harus bertanggung jawab nih, kayaknya kita harus merubah warga-warga, khususnya wilayah gue dulu atau di Jakarta dulu. Tapi waktu itu masih bingung apa yang harus gue lakukan, karena waktu itu belum ketemu Pak Ahok kan. Gue memikirkan itu waktu zaman sekolah sih. Apa yang menurut lo mesti dirubah dulu, yang tadi lo bilang lingkungan itu, apa yang mesti dirubah pertama? Yang pertama kita harus menjelaskan juga ke warga, ke teman-teman mungkin ya, bahwa pendidikan itu sangat penting. Dasarnya adalah pendidikan. Betul, karena rata-rata banyak teman-teman gue yang umurnya masih lulus sekolah SMA itu udah pada nikah gitu. Nikah dini. Nikah dini. Oke. Jadi nggak tahu mereka nggak memikirkan ke depannya gimana. Cuma menurut gue seharusnya mereka bisa merubah nasib orang tuanya dengan berpendidikan lebih bagus. Jangan sampai nanti mereka ketika sudah menikah pun jadi ngerepotin orang tua gitu. Dan ini Jakarta nih, Mampang nih. Di Jakarta. Real nih berarti. Real ada. Nggak bicara di desa gitu kan? Nggak berbicara di desa. Kota pun masih ada? Masih, bahkan ketika mereka pun sampai
hamil sampai dengan mau USG, beli susunya pun ada beberapa yang kadang minta juga gitu. Dan di situ gue ngerasa kok apa ada yang salah atau gimana gitu. Jadi tapi memang gue di Mampang itu sampai SMP. Habis itu gue ada pindah kan, pindah. Okay. Nah di situ gue ngerasa banyak teman-teman gue yang sudah mulai berubah, mungkin ada pergaulan apa, jadi ya sudah itu yang membuat gue menjadi wah gue harus bisa merubah nih bahwa anak Betawi kita harus pendidikan itu harus yang tinggi, karena mohon maaf banyak juga orang Betawi yang ngerasa kontrakannya banyak. Ketika mereka udah lulus sekolah, ya udahlah gue kawin aja, gue dapat 1 petak 2 petak dari orang tua gitu, dan udah ada duit, udah ada kontrakan gitu. Yeah. Dan menurut gue ini hal yang harus dirubah paradigmanya, karena gue sebagai orang Betawi juga punya moral untuk moral, jangan ya. sampai kita tuh kalah sama, ibarat kata ini kan Jakarta, harusnya kan orang Betawi yang memang dasarnya di sini, tapi kita kalah karena apa ya, kita tidak punya mental yang seperti orang-orang yang pendatang gitu sih. Setelah lu pindah, apakah lu menemukan persamaan dengan tempat lu yang lama, dengan Mampang dan tempat yang baru itu? Oh sangat beda sih, sangat beda. Apa orang-orang di situ apakah sama juga? Apakah menikah dini juga atau? Enggak sih, rata-rata sih enggak. Jadi lebih. Memang yang di tempat yang lama itu lebih banyak. Karena ketika gue pindah di sekitar Pejaten. Oh, okay. Itu orang-orang juga udah mulai banyak pendatang juga sih. Oh, jadi memang pemikiran mereka juga lebih advance lah. Dan ada juga sih beberapa orang Betawi yang mereka juga maju pikirannya gitu. Dan di sini awalnya sih gue kepengen ngerubah apa yang harus gue lakukan nih buat kampung gue, ibarat kata. Tapi lucu loh, memang banyak banget gue dengar orang tuh ngomong, gue yang penting cita-cita mereka ya buat bikin kontrakan. Kadang-kadang gue suka naik taksi kan gitu ya, ngobrol lah sama driver. Kalau nggak naik taksi online, ngobrol sama mereka, rata-rata mereka mimpinya itu, saya kerja capek ini cuma mau bikin kontrakan pak, setelah jadi kontrakan dia mau pensiun. Iya, karena kan itu aman ya. Iya, jadi iya. Zona nyaman yang kalau misalkan lu gimana tetap ada uang, tetap ada pemasukan. Tapi menurut lu harus dirubah? Menurut gua harus dirubah. Dan kalau ditanya dulu Pak Ahok pernah bilang, lu cita-citanya jadi apa? Pak, sebenarnya saya pengen Pak jadi lurah Mampang. Lurah Mampang? Gue waktu itu pernah bilang gitu, karena gue pengen bawa perubahan, menjadi estate manajernya warga di daerah gua gitu. Cuma kan waktu itu kondisinya nggak mungkin, gue bukan PNS juga. Iya, dulu kalau nggak salah mesti dari IPDN ya kalau nggak salah, lurah itu harus ya. PNS. Dan PNS. Waktu itu kan pernah Pak Ahok sampaikan sebenarnya bisa aja tuh kalau misalkan undang-undang infonya warga bukannya non PNS itu bisa masuk sebagai lurah gitu dengan lelang. Waktu itu kan mau ada undang-undang yang digodok revisi, sama DPR RI gitu sih. Tapi ternyata belum sempat kejadian ya. Belum sempat kejadian. Pak Ahok udah tidak menjabat lah udah waktu itu. Tidak menjabat kan, sudah DPR RI kan waktu itu beliau Komisi 2 ya. Terus udah pas di gubernur ya, taunya memang garisnya ya harus jadi wakil rakyat juga gitu. Ngikutin. Jadi memang dari dulu sih senang sama tentang masyarakat, karena almarhum almarhum ayah gue itu hampir 30-an tahun kali jadi RT di Mampang. Oh iya? Jadi sudah terbiasa ya. Udah tahu lah dengan kebutuhan masyarakat di sana ya. Betul. Mak, gue flashback sedikit nih Mak, dari kemarin lo pemilihan ya. Itu kan bahkan sampai Pak Ahok aja mengkampanyekan lo kan. Menggadang-gadang lo untuk dipilih lah oleh masyarakat gitu. Beliau mensupport banget. Sebetulnya gue pengen tahu sih, lo ada tekanan gak sih sebenarnya? Ini kan jadi kayak ada sebuah nama besar. Betul. Ini kan kancah pertama lu ya di dunia politik kan. Betul. DPRD ini kan yang pertama ya. Komisi E. Melingkupi apa itu? Kesejahteraan rakyat. Oke. Jadi kayak kesehatan, pendidikan, sosial, olahraga, kebudayaan itu adanya di Komisi E. Oke, jadi buat masyarakat yang mau ngadu, masyarakat DKI itu iya, topik-topik yang kira-kira ingin diadukan ya kira-kira itu di Komisi E. Nah, kembali lagi tuh, Mak. Gimana perasaan lu setelah ada nama besar mendukung lu di belakang? Pasti kan ada plus minusnya dong. Betul. Menurut lu gimana tuh? Kalau plusnya kan sudah jelas kan, orang jadi lebih tahu. Iya, lebih gampang lah promosinya. Lebih gampang promosinya karena sebenarnya awalnya gue tuh nggak kepengen pakai Pak Ahok untuk di spanduk awalnya. Awal kampanye. Okay. Tapi
ketika ada satu temen gue bilang, dia lagi jalan di wilayah Tanjung Duren, dia bilang, Ima, gue kalau nggak kenal sama lu, gue nggak akan nengok ke spanduk lo. Karena gue kenal sama lu, oh ini spanduknya Ima gitu. Tapi karena apa? Semua kan caleg banyak banget. Satu partai itu bisa 12 orang, 12 dikali berapa partai kan. Dan orang kan nggak akan lupa. Jadi kayaknya sepertinya harus ada sesuatu yang lu harus buat biar orang tuh mau nengok ke spanduk lo waktu itu gitu. Terus? Akhirnya ketika oh ya benar juga ya, gue diskusi lah sama tim BTP waktu itu, Mas Sakti sampaikan kenapa nggak pasang fotonya Pak Ahok aja katanya sekalian. Didompleng aja namanya. Jadi orang pun tahu gitu dan itu sangat efektif. Jadi bahkan ada orang yang kadang naik motor, dia lihat ada spanduknya Pak Ahok, dia mundur lagi gitu. Jadi tulis apa sih ini spanduk gitu? Pak Ahok mau maju apa gimana gitu. Jadi sampai ada masyarakat gitu dan itu kan sangat membantu ya gue di pemilihan kemarin Pak Ahok. Jadi warga pun yang tadinya mungkin nggak tahu gue jadi tahu gue. Kan kita juga tidak bisa menafikan sosok Pak Ahok yang sangat luar biasa untuk hidup gue gitu. Terus tapi kalau misalkan ditanya plus minus, pasti minusnya ada. Minusnya apa? Ya orang akan menuntut lo harus kerjasama nih, kayak BTP. Oh disamain lah ya? Harus disamain. Jadi setidaknya apa? Setiap sesuatu orang itu berharap sesuatu. Jadi ketika dia dulu pernah lapor ke Ahok beres, ketika lapor ke gua itu harus beres juga gitu. Jadi ada standar yang ditetapkan masyarakat. Standarnya tinggi. Jadi ketika masyarakat ngerasa sudah lapor gue harus beres gitu. Dan gue berusaha untuk konsisten dan berusaha tidak banyak janji, tetapi gue menyelesaikan pekerjaan satu persatu sih. Tapi dicoba aja gitu. Dicoba dan warga pun ya mungkin bisa ditanyakan ke warga dapil gue lah, khususnya Jakarta Barat, mungkin ada beberapa wilayah lain. Kontak ke gue tuh gampang. Mau tanya tentang permasalahan mereka, usulan aspirasi. Jadi gue nggak perlu lagi yang namanya nunggu gue turun dulu masyarakat baru lapor. Jadi gue kasih mereka nomor telepon gue, jadi warga bisa akses gue kapanpun gitu. Sama dong kayak Pak Ahok waktu itu ya? Sama. Bagi-bagi kartu nama. Bagi-bagi kartu nama karena itu model kita dan handphonenya gue sendiri yang pegang. Lu yang pegang? Gue yang pegang. Gue nggak pakai asisten untuk pegang handphone karena menurut gue ini sudah laporan masyarakat harus masuk ke gue gitu. Gimana gue sendiri yang sortir permasalahan mereka dan gue menyampaikan ke dinas gitu. Itu yang gue kerjakan. Jadi dari situ gue ngerasa gue tahu. Jadi wilayah Taman Sari contoh, Grogol Petamburan atau wilayah Jalan Baru gue tahu permasalahannya apa aja gitu. Dari mereka WA, mereka hubungin gue di sosmed gitu. Jadi ya setidaknya ada berapa persen standarnya pekerjaan Pak Ahok yang bisa gue jalanin gitu. Itu yang menjadi tanda tanda tanya masyarakat. Ima bisa nggak sih kerjanya sama jadi ada beban tersendiri Pak lah Ahok gitu. Kecamatannya apa aja Mak? Coba sebutin Mak. Ada Grogol Petamburan, Taman Sari, Kembangan, Kebon Jeruk, Palmerah. Di bawah itu masih ada kelurahan-kelurahan lagi kan? Masih ada 34 kelurahan. Oke, segitu banyak masyarakat, gimana cara mengakomodir handphone lo apa nggak nge-hang itu? Enggak sih, enggak nge-hang. Tapi gue justru seneng kalau gue nggak ada pengaduan di HP, berarti gue ngerasa gue tidak bermanfaat pada warga gitu. Tapi justru gue seneng ketika laporan warga tuh banyak. Misalkan sehari bisa 10-15 itu gue seneng. Tapi ketika sepi, kok masyarakat nggak ada yang hubungin gue ya? Apa nggak ada masalah? Atau gimana gitu? Justru gue malah lu bertanya-tanya pengen ada masalah. Ada masalah, ada yang masuk dong gitu ya? Iya, kok warga kok nggak ada yang WA gue ya gitu. Tapi malah lu menantikan. Gue menanti dan gue ngerasa kalau gue di WA berarti masyarakat itu ada satu kepercayaan lah sama gue untuk menyelesaikan gitu. Kalau kita ada masalah di sini tolong WA Mbak Ima juga, dia seneng ternyata di kontak. Tapi kontaknya juga jangan yang aneh-aneh juga. Banyak kan yang aneh-aneh juga. Yang aneh-aneh juga banyak. Tapi ya kita sortir sendiri lah ya, pilah-pilah lah ya. Pilah-pilah. Kadang masyarakat juga ngerasa dia masalahnya sudah bertahun-tahun nih, nggak selesai-selesai. Bahkan dari gue sebelum jadi anggota dewan pun, ketika dia sudah ketemu gua, dia ngerasa bahwa wah sama Ima bakal selesai nih. Jadi setiap hari gue diteror gitu loh. Kan gue kan juga butuh waktu. Ini untuk diproses. Diproses, ini kan ada proses ini. Jadi gue ngerasa karena dia itu sudah berpuluh-puluh tahun atau bahkan sudah lebih itu
menunggu biar masalahnya diselesaikan. Lucunya gitu. belum tentu orang itu dulu pernah milih lu juga kan? Iya, Bisa belum jadi tentu. dia pilih orang lain atau dia. Nggak tahu juga. Oke. Nggak tahu juga. Jadi Oke. gue juga gue nggak nanya, lu pilih gue atau enggak kan enggak. Berarti ketika lu menjabat ya, lu udah menjadi wakil masyarakat Sudah semuanya. menjadi. Bahkan bukan cuma Jakarta Barat. Harus semua DKI. Wilayah lain pun minta bantuan WA gue pasti balas gitu. Oh. Karena prinsipnya kita di PDI Perjuangan ya apapun itu yang menjadi pertanyaan masyarakat atau menjadi ini prinsipnya harus dibalas. Itu yang Pak harus Ahok melayani semua. Pak Ahok selalu sampaikan ke gue, prinsipnya kalau ada orang WA dibalas. Oke. Jangan sampai didiemin gitu sih. Nah ini pertanyaan yang ditunggu-tunggu semua netizen ya, Mak. Lo mengikuti Pak Ahok kan dari zaman beliau Wagub dan Gubernur. Betul. Ya kan? Terus sekarang lo menjadi anggota dewan, ada di DKI juga. Tapi bukan Pak Ahok. Bedanya apa sih, Mak? Zamannya Pak Ahok sama bukan Pak Ahok. Zamannya Pak Anies lah. Maaf ya, saya langsung sebut aja deh. Zamannya Pak Ahok sama Pak Anies bedanya apa, Mak? Bedanya ya sangat beda ya. Bedanya Kalau di mana? Yang menurut lo ketara banget lah bedanya. menurut gua banyaknya sudah mulai kayak contoh sudah mulai pelayanan publiknya sudah mulai banyak menurun. Oh iya. Karena iya. ini bukan dari gua, kalau misalkan gua menggambarkan dari gua kan nanti Gue disangkanya. juga pernah ngerasain loh PTSP itu dulu zamannya Pak Ahok itu jam berapa udah pada datang semua, jam 7 gue datang pun mereka udah ada. Meskipun belum buka layanan ya, tapi udah ada gitu loh. Kalau gua yang bilang, gua kan sebagai oposisi kan kurang bagus. Cuma ini gua menceritakan mengenai masyarakat. Coba yang real aja di Jadi, lapangan deh. kayak contoh setiap gue reses nih, mereka tanya, kalau dulu kan Pak Ahok punya yang namanya join clue, apa sih namanya? Clue. Pak Ahok punya clue, terus sekarang ganti namanya CRM atau Jaki. Oh. Jadi Jaki. aplikasi Jaki lah. gue tahu, CRM gue nggak tahu. Jadi aplikasi itu warga melapor, tetapi tidak ditindaklanjutin atau ditindaklanjutin setengah doang, sudah difoto diselesaikan gitu. Kalau dulu kan Pak Ahok, beliau itu kan ngecek setiap malam. Misalkan dari seluruh wilayah di DKI Jakarta nih, yang masih merah tuh yang mana aja? Masih merah tuh maksudnya Belum ditindaklanjutin paling banyak gitu. Dan kuning yang itu progres berarti kan? kuning progres dan hijau sudah selesai. Iya. Nah, kalau misalkan yang merahnya masih banyak, itu dulu Pak Ahok langsung telepon ke lurahnya. Karena dulu beliau bikin WAG seluruh kelurahan, kecamatan, misalkan Kota Madia Jakarta Barat, Kota Madia Jakarta Selatan. Jadi masing-masing ada WA group. Jadi ketika ada suatu masalah, Pak Ahok langsung kirim ke grup itu. Jadi langsung di TL gitu, langsung ditindaklanjut. Nah, sekarang kondisinya masyarakat mengeluhkan ketika gue reses, kenapa Bu sekarang kok udah tidak bisa aplikasi kayak zaman Pak Ahok, kok tindak lanjutnya lama gitu. Tapi persis ya, Jaki itu persis sama kayak Clue zaman dulu. Ya mirip-mirip, cuma kan beda nama soalnya aja dulu ya. gue nggak pernah pakai karena sekarang nggak booming. Kalau dulu kan Clue bahkan ada selokan di depan kita mampet aja, kita pakai Clue aja kan. Betul. Datang bantuan gitu ya, nggak lama ya. Kalau Jaki reliable banget gitu. mirip-mirip sih, cuma nggak tahu, mungkin tidak ada pengawasan dari atas, mungkin nggak ada yang monitor. Jadi ya masyarakat ngerasa kok jadi menurun gitu. Tapi gue sebagai masyarakat juga pengen nanya, kenapa Clue nggak dilanjutin? Karena masing-masing kebijakan dari gubernurnya ya. Padahal sebenarnya kalau dilanjutin pun nggak apa-apa juga. Dilanjutin sih nggak masalah. Justru bukan punya Pak Ahok pribadi itu kan? bukan punya Pak Ahok, itu udah punya Pemprov. Tapi di stop. Oh. Karena kan ini dari swasta ya, swasta waktu itu menawarkan ke Pak Ahok. Kalau nggak salah beberapa wilayah juga udah pakai kok. Karena melihat di DKI efektif, jadi dijalankan. Dan seharusnya gubernur yang setelah Pak Ahok sebenarnya lebih enak. Jadi meneruskan yang baik-baik. Tinggal yang kurang-kurang atau yang memang belum dilaksanakan tinggal diperbaiki. Sebenarnya itu aja sih. Cuma yang namanya politik gitu, kita nggak. Apalagi selain itu yang sekarang menurut lu beda banget? Yang menurut gue beda ya, beberapa PPSU udah mulai jarang kelihatan ya. Oh, pasukan oranye ya? Pasukan oranye. Iya, betul. Biasanya kan udah jarang ada. Benar. Biasanya tuh warga pun kalau dulu nih. By the way, mereka dipecat atau memang nggak ada aja di jalanan? Memang masih ada? Harusnya ada, karena dari kuotanya tuh tetap ada. Oh, gitu. Buat kalian yang masih suka ada di jalanan kan, dulu kan kita suka lihat kan pasukan oranye, ada pasukan biru juga bersihin kali. Betul. Gitu ya. Tolong dong komen di bawah dong kalau masih ada yang lihat dong. Gue penasaran juga gitu, gue jarang banget sekarang di PPSU soalnya. Karena di sini sebenarnya dari Pemprov kan, gue kan sebagai legislatif ya. Kalau dari Pemprov sendiri kan harusnya
dia yang bisa eksekusi, kenapa PPSU tidak hadir di tempat atau tidak pernah kelihatan lagi, kan sebenarnya kan bisa di cross check. Tapi tidak dikurangi jumlah anggota. Tidak dikurangi. Masih ada orang itu. Masih ada orangnya. Tapi nggak sama ya kayak dulu. Nggak sama. Oke. Kalau yang dari komisi lu sendiri, yang bidang yang tadi lu bawahi itu, apa yang kira-kira ketara banget? Yang ketara ya beberapa, ya bisa kayak contohnya kesehatan, kayak puskesmas. Mungkin kalau dulu dokter-dokternya pelayanan di depan itu mereka senyum gitu kan. Nah, dulu zaman Pak Ahok tuh senyum tuh, zaman Pak Jokowi, Pak Ahok. Nah, mulai sekarang sudah mulai tidak ramah atau gimana. Nah itu Kenapa? Padahal kan sebenarnya gubernurnya aja katanya lebih ramah. Gue juga nggak tahu sih. Kadang ada beberapa laporan ke gue sampaikan ke langsung kepala puskesmasnya. Tolong dong yang jaga di depan, Pak Kapuskes. Admin lah ya. Ya front office-nya lah di depan itu setidaknya melayani dulu masyarakat. Jangan sampai masyarakat dibiarkan begitu aja gitu. Itu banyak laporan-laporan, ini memang harus dibenahi dan ini menjadi PR kita semua sih, harus membenahi mengenai, karena kesehatan ini kan sangat penting. Pendidikan kita lihat dari beberapa, kalau pernah lihat contoh ada guru-guru yang sudah mulai intoleransi, laporkan ke kita. Waktu itu terus juga ada beberapa guru-guru yang banyak berpolitik gitu, yang menurut kita mereka itu harusnya mencerdaskan anak bangsa, bukannya malah ikut-ikutan dalam politik, ikut-ikutan dalam penyerangan dalam hal intoleransi gitu. Itu yang menurut gua baru ditemukan lagi sekarang gitu sih. Iya, gue mau nanya itu juga sih. Kan gue pernah nonton lu punya TikTok tuh. Lu kan ada TikTok kan. Terus gue pernah nonton lu lumayan komplain dan marah-marah sama ibu siapa namanya gue lupa. Tapi katanya pemilihan ketua OSIS harus yang seagama kalau nggak salah waktu itu. Dan lu fight. Dan lu marahnya yang gue kutip ya. Coba kalau misalkan kita puter videonya Mas. Kalau misalkan ini bisa di ini nggak? Coba, gue pengen banget. Mana? Ini kita sudah bicara kebangsaan. Dibayar oleh APBD DKI, di mana ini uang pajaknya rakyat, Bapak Ibu. Bukan cuma orang Islam doang, semua agama ini bayar pajak. Jadi saya minta tolong, Bukadis bukan hanya tapi Kepsek ini juga ikut bertanggung jawab. Karena ini sudah memecah belah, bukan cuma di satu. Karena posisinya guru di Rohis dan pemilihan ketua OSIS, bukan pemilihan ketua Rohis gitu. Jadi di sini yang perlu jadi catatan juga clear, biar yang tadi sudah disampaikan sudah jelas gitu. Itu yang perlu saya klarifikasi. Terima kasih. Wow, oke. Lumayan berapi-api dan gue juga lumayan marah ya. Maksudnya gue bisa merasakan kemarahan lu juga sih dari endingnya itu, bahkan neken mic-nya aja langsung kayak tek gitu loh. Terima kasih. Aduh, kacau sih memang. Itu gimana tuh, Mak? Kenapa bisa sampai kejadian gitu? Dan coba lu ceritain deh tentang yang ada di ruangan itu apa sih yang terjadi sebenarnya, Mak? Jadi waktu itu ada laporan ke gua, ke fraksi PDI Perjuangan, bahwa ada satunya screenshot di WAG satu sekolah, mungkin satu sekolah gitu, dia kan ada rohaniawan Islam Rohis. Jadi waktu itu mau ada pemilihan calon ketua OSIS. Di Jakarta Timur lah. Waktu itu kondisinya ada tulisan bahwa ada satu guru itu tadi disampaikan bahwa tolong pokoknya pilihnya yang seagama, yang seiman. Untuk ketua OSIS sekolah gitu. Kita bukan mau cari imam sholat atau apa gimana gitu. Terus abis itu screenshotnya dikirim lah ke gua. Gue lempar dong ke dinas pendidikan, karena menurut gue ini anak-anak bangsa generasi nanti ke depan mau jadi apa kalau guru-gurunya kayak gini gitu loh. Jadi itu pertama kali booming itu karena memang pengaduan masuk ke lu dulu pertama? Pengaduan masuk ke fraksi, ke PDI Perjuangan. Dan akhirnya kan jadi berita nasional itu? Jadi berita nasional karena gue ngerasa ini udah kayak gunung es gitu, yang suatu saat pun akan bermunculan semua nih. Bakalan kelihatan lah orang-orang kayak gini. Jadi menurut gue harus dikasih jerak
Seharusnya nggak boleh kayak gitu kan. Pemilihan ketua OSIS Ya nggak harusnya boleh fine. lah. Yang namanya pemilihan ketua OSIS udah gitu yang ngomong guru PNS negeri lagi. Makanya tadi gue sampaikan bahwa PNS negeri gajinya bukan cuma dari uang pajaknya orang Islam. Tadi kan kalau disampaikan gitu, menurut gue ya kita uang pajaknya seluruh rakyat Jakarta gitu. Jadi lu nggak bisa yang namanya harus berbuat seperti itu. Apalagi kondisi dia PNS. Itu kan Harusnya dia mengakomodir semua. mengakomodir gitu. Dan tadi gue di sini juga agak ada marah Iya, karena kelihatan banget. ada teman saya dari PKS nyampein bahwa ada beberapa rame yang menyerang ibu tersebut, maksudnya menyerang kan orang namanya Dibully gitu. via sosmed, Oke. via apa kan kita nggak tahu. Itu dibilangnya teman-teman gua gitu. Jadi di satu sisi gua 2 kali. dan kan ada beberapa yang ngelaporkan ke polisi. Ada satu organisasi dia menyampaikan ke polisi mengenai tindakan ibu. Disampaikan bahwa itu adalah teman-teman gua ngerasa gua nggak kenal dan menurut gua ngapain gua melakukan hal yang seperti itu ya. Gua Sedangkan sebagai lu bisa melakukan hal yang lebih dari itu betul kan. dan gue Tapi lu sebagai nggak melakukan anggota itu juga. dewan punya tugasnya sendiri gitu, dan itu bukan gue nggak kenal orangnya siapa, jadi gue agak marah karena disebutkan di rapat. Siapa bahwa partai lu ada di situ? Partai lu PDI Perjuangan kan? PDI Oke. Perjuangan kita lengkap, jadi waktu lagi rapat ada PKS semua teman-teman kita lah di Oke, situ, teman-teman juga ya. teman-teman Komisi ada E ya? komisi E ya. Kita ngerasa jadi kayak head to head gitu antara PDI Perjuangan dan PKS dalam hal kasus kayak gini. Cuma ya kenapa kita PDI Perjuangan bukan masalah karena ini udah masalah kebangsaan, udah masalah generasi muda kita kalau dicekokin hal yang seperti ini gitu. Tapi ya udah akhirnya setelah selesai pun saya sampaikan juga ke teman saya Bang Tamrin PKS waktu itu saya sampaikan saya nggak kenal Kalau sama Bang, orang. kalau mau datang boleh Bang nanti Bang. Dan nanti setelah itu kita salam-salaman lah. Salam-salaman ya. Dan, Profesional aja betul, lah ya. dan sehari besoknya saya dapat info Bang Tamrin ini kena COVID gitu karena posisinya kita udah salaman gitu. Oh, itu lagi Covid ya? Oh iya, lu udah pakai masker sih. Udah ya? pakai Iya, masker. iya. Jadi Iya. cuma yang di sini yang perlu jadi yang ditekankan adalah PDI Perjuangan kita sangat konsisten dalam memerangi hal-hal intoleransi ini. Kita bukan cuma pencitraan di luar atau kita cuma mau rame-ramenya doang, enggak. Kita pastikan dari ikutin prosedur, setidaknya dari mana nih yang kita harus bisa melawan intoleransi Di dalam ruangan itu siapa lagi yang ngedukung lo? Kan kalau PKS oke lah, kan dia katanya yang head to head. Oke, Iya. kalau yang lainnya? PDI Perjuangan lengkap, kita ada full team. Terus yang ada nggak yang backing lu bantu juga? Karena kan kerjanya kan harus berfraksi kan, beberapa fraksi. Ya kan? kita aja dari PDI Perjuangan. Prinsipnya kalau partai-partai lain mereka lebih menengahi ya, lebih menengahi, Netral lah ya. netral. Kalau misalkan kita PDI Perjuangan juga kita lengkap, mungkin bisa delay juga karena kan direkam juga kan di Iya, rapat iya. gitu. Hanya kita sih gitu sih, tapi Bahaya nggak sih mau kayak gitu? Mak? sangat bahaya. Karena ini lama-lama akan menyebar ya, jadi karena satu ketika gue pernah dapat info ponakan gue waktu itu kan sekolah ya di SMA negeri waktu zamannya Dan keluarga lu Islam semua kan? Islam semua. Keluarga besar Islam semua? Islam semua. Nggak ada yang Dan nggak ada yang beda sendiri gitu, nggak ada? nggak ada. Oke, lu mayoritas Islam dan lu bisa membela kayak gitu? Ya kalau menurut gua kita bukan masalah Islam karena gua memang ketika gua sama Pak Ahok gua ngerasa ada yang nggak beres gitu. Kok kenapa? Ada orang bagus, tetapi karena cuma beda agama, cuma beda suku, lu sangat membenci gitu. Padahal orang-orang itu nggak tahu bahwa orang tersebut udah kerja bener, lu malah ngurusin lu semua gitu kan, dari rakyat kecil, bagaimana biar pendidikannya juga bisa dapat bantuan warga. Jadi menurut gue itu yang menjadi menjadi pemicu gue harus membela sih. Jadi setidaknya gue bukan cuma membela yang gimana, tapi setidaknya gue harus adil ketika ada kezoliman seperti itu. Begitupun sih. juga kebalikannya, misalkan di sekolah Katolik dia suruh pilih sesama Katolik juga, Iya. dan dia PNS misalkan, ya gua nggak tahu ya, misalkan pembinanya seorang Katolik dan dia PNS di sekolah negeri, dia harus pilih yang sesama Katolik atau sesama Kristen, lu pasti akan marah juga. Pasti gue akan komplain dan kita pasti panggil gurunya. Bukan begitu cara Bukan memilih. begitu, karena ya gue rasa di masing-masing agama ada ya yang seperti itu. Cuma jangan sampai seperti ini tuh dilakukan oleh orang-orang yang memang punya influence ke orang banyak.
Kayak contoh kan Termasuk guru anak-anak lagi guru ya? ini kan salah satunya. Jadi kayak ada satu ketika di warga gua pasca kasus yang Pak Ahok itu, mereka jadi nggak boleh temenan sama orang yang beda agama gitu. Itu udah didoktrin. Jadi ini menurut gua masalah bangsa yang sangat serius. Maka dari itu kenapa gue mau masuk PDI Perjuangan. Karena di PDIP mereka menentang lah hal-hal kayak gitu. Karena waktu zamannya Pak Ahok, gue lihat PDI Perjuangan yang konsisten, terutama Ibu Megawati Ketum itu sangat konsisten dalam hal berbangsa seperti ini gitu loh. Ini bukan cuma masalah tentang Pak Ahok, tapi ini udah masalah seluruh bangsa itu sih. Bahkan ketua DPD lu pun Chinese ya? Chinese. Ketua DKI, PDI Perjuangan DKI pun Chinese gitu. Iya, yang partai lah ya, bukan sorry, jadi kan gue bedain dulu. Jadi ada yang ketua ketua fraksi. Ketua fraksi. Ada yang ketua DPD. Ketua DPD. Yang Chinese adalah yang ketua DPD bahkan. Ketua DPD. Yang membawahi semua partai di DKI Jakarta. Membawahi partai PDIP Perjuangan di DKI Jakarta. Jadi sudah yang paling tinggi di PDI Perjuangan itu kalau di DKI ketua DPD. Paling tinggi ya? Paling tinggi. Kapolda lah hitungannya. Event ya gubernur gitu. Gubernur lah ya, Event ketua fraksi pun masih di bawahnya ketua DPD. Oh, ketua fraksi masih di bawahnya ketua DPD? Masih di bawahnya. Oh. Jadi di sini Pak Aming pun Chinese, ya berarti kan Ibu Mega pilih beliau juga keanekaragaman tuh nyata lah gitu ya? Kalau misalkan lu mau cari aman, lu pilihnya jangan yang Chinese gitu. Oh. Misalkan mau cari aman ya, cari zona nyaman. Cuma Bu Mega dalam hal ini berani untuk pilih Pak Aming menjadi ketua DKI. Padahal DKI itu kan sorotan ya? Sorotan, dan ada kasus juga kan yang kemarin yang sempat yang Pak Ahok. Oh, kasus Pak Ahok. Jadi kalau misalkan orang yang partai mungkin yang cari aman mungkin diganti jadi bersulap atau beda baju gitu kan. Jadi cuma gue lihat di sini kenapa salah satunya gue pengen masuk PDI Perjuangan ya itu yang menjadi, karena PDI Perjuangan konsisten waktu bela Pak Ahok sih. Wow, thank you loh Mak. Ada orang-orang kayak lu, gue berterima kasih banyak lah. Ya gue tahu gue sendiri juga seorang minoritas ya, tapi gue ketemu temen kayak lu, gue bersyukur banget lah. Dalam artian ya kita terwakilkan juga sama lu di parlemen, di legislatif, dan lu membawa suara ya nggak cuman untuk ya yang latar belakang lu aja yang lu bela gitu kan. Berarti lu membela semuanya kan. Semua kalangan pasti kalau yang tidak benar pasti bukan kita marahin sih, kita kritik apa cuma kalau ketika ada yang dizalimin seperti ini kita juga harus bela itu sih. Lu pengen sampai sejauh mana sih langkah politik lu sebenarnya? Ikutin jalan aja nanti ke depannya. Ada punya mimpi tersendiri nggak? Lu ingin melakukan apa gitu? Gue sih sebenarnya bukan orang yang pemimpi sih. Lu bukan pemimpi? Bukan. Jadi realistis gitu ini. Gue tidak pernah ngoyo atau tidak pernah apa sih bahasanya. Bahkan untuk jadi anggota dewan pun lu nggak pernah mimpi dan nggak pernah pengen gitu kan? Maksudnya nggak pernah berandai-andai dari kecil gitu? Gue nggak pernah mau karena apa? Gue ngerasa gue ikutin aja jalan yang masing-masing kan udah ada garis. Iya, tapi karena ketika lu ketemu masyarakat baru lu tergerak hatinya. Betul, gitu. tapi ketika gue sudah dikasih jabatan tersebut ya gue harus tanggung jawab dan harus menuntaskan dengan baik gitu sih. Jadi nggak pernah mau, lo mimpinya apa? Mimpi jadi presiden, jadi gubernur. Gue sih nggak pernah mimpi, tapi gue kalau dikasih kesempatan, dikasih tersebut ya kita jalanin. Karena kalau lu terlalu mimpi ngerasa gue harus jadi ini lu bisa stres, lu bisa gila. Jadi gue berpolitik mah yang penting happy, gimana bantu masyarakat. Mungkin cara Pak Ahok beda, cara gue beda. Ada cara tersendiri. Tapi gitu. Prinsipnya kita tujuannya sama. Itu sih. Oke. Gue banyak sih yang mau gue bahas sama lo, tapi ya nanti lah ya, kita bikin beberapa segmen nanti ya. Nanti gue akan undang lagi, lo gak keberatan kan? Gak keberatan. Dan gue juga terbuka loh, maksudnya siapapun anggota dewan yang dari partai manapun, bukan karena IMA aja ya, dari PDI Perjuangan gitu kan. Dari partai manapun silakan lo, kalau mau kesini nanti ada email yang bisa dihubungin, kita klarifikasi sama-sama kalau menurut kalian apa yang dikatakan IMA nggak bener gitu kan. Bahkan kalau bisa ya IMA kita hadirkan lagi, siapa yang kita hadirkan lagi silakan deh, yuk kita ngobrol bareng-bareng. Thank you banyak Mak. Gue pengen, ini semua pertanyaan sama ke semua narsum gue. Gue nanya pertanyaan pamungkas Mak. Apa sih arti Indonesia buat lu? Indonesia menurut gue, menurut hati gue ya. Iya.
sesuatu yang harus sejahtera, harus makmur, dan harus kita rawat dengan baik. Karena di Indonesia ini, kalau dibanding dengan negara lain, Indonesia ini yang beraneka ragam, yang beraneka suku, agama, kita bisa jadi satu gitu di sini. Jadi menurut gue ini yang harus dirawat. Kita juga jangan sampai terkotak-kotakan, jangan sampai Indonesia ini menjadi hancur, menjadi satu, tapi satunya ini jadi seragam. Kita tetap jagain Indonesia ini tetap beragam, gimana kita mencapai Indonesia yang jaya, yang makmur ini, tetapi dengan tanpa adanya zolim-zolim yang seperti tadi dilakukan. Itu sih. Itu uniknya Indonesia ya? Itu uniknya Indonesia. Dan apa kira-kira pesan lo tuh buat orang-orang yang mau menseragamkan Indonesia? Menurut gua kalau yang mau menseragamkan Indonesia salah tinggal negara. Jadi bisa cari negara yang lain, karena gue yakin Indonesia ini sudah dibentuk, sudah dibentuk sama yang di atas, sudah dari leluhur kita dari zaman dulu. Insya Allah akan dijaga terus keberagamannya. Itu yang gue ngerasain. Maka dari itu, gue ngerasa itu ketika gue pendidikan kilat waktu di PDI Perjuangan, kita ada sekolah kader. Oh, sekolah juga. Sekolah kader Madya. Okay. Gue ngerasa, bahwa kita itu petugas partai, tapi orang kan taunya kan lu petugas partai negatif. Iya. Tapi petugas partai itu PDI Perjuangan ya harus apa? Lu harus memakmurkan rakyat Indonesia. Itu tugas lu. Bahwa, ya kalau partainya bener kasih tugasnya, kalau partainya kasih tugasnya salah, petugas partai kan negatif juga nantinya. Kalau yang selama ini gua di PDI Perjuangan, mereka untuk PDI Perjuangan sendiri sudah jelas bahwa kita tidak boleh hal yang seperti tadi disebutkan. Kalau untuk yang ada yang tidak baik itu oknumnya. Cuma kalau untuk partai jelas kok dari ADART kita harus ngapain, terus ideologi kita sudah jelas, dan lo sebagai petugas partai lo perpanjang tangan partai gitu. Jadi lo harus benar-benar ya menjaga Indonesia ini gitu sih. Gue minta injury time ya, pertanyaan terakhir. Gue seru banget nih. Kan kemarin itu beberapa kali ada oknum PDI Perjuangan yang ditangkap. Apa yang lo lihat? Apa yang terjadi sih, Mak? Dan menurut lo tergiur nggak sih sama hal kayak gitu? Gede lo nilainya? Kalau menurut gue sih gede ya, nggak tahu kalau menurut lo. Menurut gue kan lumayan. Kalau menurut gue itu oknum ya, bukan dari partainya oknum, kan kita nggak tahu dia. Kenapa dia bisa jadi oknum? Kan sekarang lu udah di perahunya sana kan. Betul. Lu sudah injek perahu yang sama. Sekarang gue pengen nanya sama lu, kenapa dia bisa gitu? Masing-masing kan ada godaan. Kita nggak munafik, di bahkan jabatan apapun itu pasti kan ada godaan. Iya. Tapi, sama kayak Mas Sakti lu kemarin ngomong. Tapi gue gak lihat Mas Sakti. Lu belum ngomong Sakti? Episode 2. Episode 2 Mas Sakti ntar udah nonton ya. Jadi gue ngerasa tergantung oknumnya. Dan gue bersyukur gue dari awal dibentuk di politik ini kan sama Pak Ahok. Jadi gue banyak belajar juga dari beliau. Dan ya udah, lu jadi pejabat pas-pasan gitu loh. Pak Ahok pas-pasan, gue pun setiap ada sesuatu kan balik lagi ke masyarakat gitu sih, dan gue pasti melaporkan apa yang menjadi pemasukan, pengeluaran gue di website gue gitu. Lu publish juga? Gue publish, karena jangan sampai nanti ada hal-hal yang seperti tahun lalu disampaikan gue menerima uang sebulan 700 juta. Gaji dan tunjangan anggota dewan berapa? 700 juta sebulan. Aslinya berapa? Ayo Mak, spill dikit Mak, aslinya berapa Mak? Aslinya kita kalau misalkan dipotong-potong pajak sekitar 108 ya kalau nggak salah. 108 ya. Terus kita kan juga ada beberapa kita bantu kegiatan-kegiatan partai. Kita kan punya 5 wilayah kan, yang dimana kegiatan dari DPC sampai ranting itu kan harus berjalan. Ya itu bukan duit kita pribadi kan, memang harus dibagi lagi. Itu uang pribadi kita sih. Uang pribadi, tapi memang take home pay kita sih itu. Cuma tapi itu emang elunya aja mau untuk menghidupkan kegiatan-kegiatan itu. Iya, jadi kita sumbang, ada beberapa warga ada beberapa anggota dewan juga sumbang. Jadi kalau gua ya sebulannya sekitar 70
77 juta lah. 77. Tapi memang bebas kan, lu mau jadiin apa juga terserah. Kayak Pak Ahok dulu 1 miliarnya dipakai buat ini bantu masyarakat juga. Bebas kok kita mau. Bebas ya? Makanya gue lampirkan itu semua ada di website gue. Jadi waktu itu Pak Ahok sempat ngocehin gue, lu kenapa nggak tampilin gaji lu segitu, katanya dia gitu. Oh iya Pak, gue salah juga sih kan. Jadi masyarakat menyerang lu pun kalau misalkan lu sudah sampaikan nih gaji gue segini, tunjangan gue segini, dipakainya buat ini. Dipakai ini bukan 700 juta gitu, karena di satu sisi ada satu kelompok yang sangat mendiskreditkan gue gitu. Gue bahkan ada spanduk di situ tulisannya spanduk di jadi di jalanan itu warga nyampein ke gua gitu, warganya marah. Imam Mahdia terima 700 juta gitu. Enggak, dia tulis Imam Mahdia kemana ketika gaji dan tunjangan naik gitu loh. Jadi di situ masyarakat kan mereka kan tahu gua, mereka kenal gua, mereka langsung turunin itu, mereka SMS ke gua gitu. Jadi dibela sama masyarakat. Dibela sama warga. Jadi, "Bu, saya turunin ya," katanya. "Ini kok orang kok kurang ajar," gitu kan. Gua juga ngerasa, oh kenapa dia cuma nyerangnya gua gitu. Mungkin karena ngerasa ya mungkin lu sebagai representatif Pak Ahok di DPRD gitu. Cuma kan yang kayak gitu kan nggak ada gitu sih. Jadi ya udah akhirnya sekarang karena kemarin gua salah juga, gua tidak publish. Jadi sekarang sudah mulai lu publish. Konsisten gue publish gitu sih. Oke. Oke, thank you Mak. Gua doain lu semoga kedepannya makin lancar, makin bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat, menjaga keadilan sosial yang selama ini digadang-gadang oleh Pak Ahok juga ya. Ya gue sih nggak tahu ya, yang kemarin gue dengar kan gitu. Ya semoga kedepannya lu apa yang lu cita-citakan terhadap masyarakat ini juga tercapai. Semoga lancar kedepannya. Thank you, terima kasih udah nonton channel podcast Niat Bicara. Sampai ketemu di episode selanjutnya.